Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yasmin Alia Putri dari kelas Aksya 3B di belakang 48. Saya dari tema 3 yang membahas tentang profesi dan profesional. Di sini saya akan menjelaskan tentang cara mengukur profesionalisme dan syarat-syarat pengembangan profesionalisme. Nah, cara mengukur profesionalisme itu ada standar profesional yang diketahui dengan 4 pendekatan. Nah, 4 pendekatan itu antara lain yang pertama, 1. Pendekatan konsentrasi filosofi. Pendekatan ini melihat 3 pokok yang dapat digunakan untuk mengetahui tingkat profesionalisme. Yang pertama, pendekatan lambang profesional. Nah, pendekatan ini seperti kayak sertifikat, terus akreditasi, dan lisensi. Nah, sebagai contoh lembaga pendidikan yang dianggap profesional itu jika memiliki akreditasi A. Nah, yang kedua, pendekatan sikap individu. Nah, pendekatan ini melihat bahwa layanan individu pemegang profesi diakui oleh umum dan bermanfaat, seperti kebebasan profesional, terus pelayanan umum, dan pengembangan sikap individual. Yang terakhir yaitu pendekatan elektrik. Pendekatan ini merupakan pendekatan yang melihat dari kemampuan hasil kesepakatan atau kesatuan. Yang kedua, pendekatan perkembangan bertahap. Perkembangan ini ada beberapa. Yang pertama itu berkumpulnya orang yang memiliki minat yang sama terhadap suatu profesi. Lalu orang itu melakukan identifikasi dan adopsi terhadap ilmu pengetahuan yang tentang profesi tersebut. Nah, yang ketiga itu praktis, akan organisasi semua formula pada suatu lembaga yang diakui oleh pemerintah dan masyarakat sebagai sebuah organisasi profesi. Terus yang keempat itu membuat kesepakatan mengenai persyaratan profesi berdasarkan pengalaman dan kualifikasi tertentu. Nah, selanjutnya yang kelima, menentukan kode etik profesi yang menjadi aturan main dalam menjalankan sebuah profesi, dan itu harus ditaati oleh semua orang. Nah, yang keenam, revisi persyaratan berdasarkan kualifikasi tertentu seperti syarat akademis dan pengalaman untuk melakukan pekerjaan di lapangan. Nah, yang ketiga itu pendekatan berorientasi karakteristik. Nah, orientasi ini melihat bahwa profesi profesional juga ditinjau dari karakteristik. Ada karakteristik pengembangan proses profesional itu saling terikat. Yang pertama, kode etik profesi. Kode etik profesi itu menjadi aturan main dalam meninjau sebuah profesi. Yang kedua itu pengetahuan yang terorganisasi mendukung pelaksanaan sebuah profesi. Yang ketiga, keahlian dan kompetisi yang bersifat khusus. Yang keempat, tingkat pendidikan minimal dari sebuah profesi. Yang kelima, sertifikasi keahlian. Seperti yang saya sudah jelaskan tadi, harus memiliki salah satu lambang profesional. Yang keenam, proses tertentu sebelum memangku profesi untuk bisa memikul tugas dan tanggung jawab dengan baik. Terus yang ketujuh, adanya kesempatan untuk menyebarluaskan dan bertukar ide di antara anggota. Jadi ide-ide itu akan didiskusikan. Terus yang terakhir, adanya tindakan disiplin dan batasan tertentu jika terjadi pelanggaran kode etik. Nah, yang keempat itu pendekatan orientasi non-tradisional. Pendekatan orientasi non-tradisional ini menyatakan bahwa seseorang dengan bidang tertentu itu diharapkan mampu melihat dan merumuskan karakteristik yang unik dan kebutuhan sebuah profesi. Nah, orientasi ini itu memandang perlunya dilakukan identifikasi elemen-elemen penting untuk sebuah profesi, misalnya standarisasi profesi untuk menguji kelayakan dengan kebutuhan lapangan, sertifikasi profesional, dan sebagainya. Selanjutnya yang saya akan bahas itu syarat-syarat pengembangan profesionalisme.
Nah, syarat-syarat ini ada 5 syarat-syaratnya. Yang pertama itu pengakuan. Nah, perlunya memperoleh pengakuan terhadap kemampuan dan eksistensi sebagai seorang profesional serius dan resmi. Nah, misalnya kayak keterampilan, keahlian, pengalaman, dan pengetahuan yang tinggi itu harus diakui. Kayak tadi seperti kayak sertifikat. Terus yang kedua itu organisasi. Nah, organisasi merupakan wadah tempat untuk mengembangkan kemampuan dan keterampilan bagi seorang profesional. Karena dengan organisasi itu dapat memberikan manfaat, bisa kayak bertukar ide, bisa membuat kayak bersosialisasi, dan hal itu sangat baik. Yang ketiga itu kriteria. Nah, pelaksanaan peranan kewajiban dari tugas serta kemampuan profesional itu dituntut sesuai dengan kriteria dan standar profesi. Nah, standar profesi itu ditentukan biasanya kayak kualifikasi dan teknis keahlian yang memadai. Terus yang keempat, kreatif. Seorang profesional itu harus memiliki kemampuan untuk mengembangkan ide dan gagasan. Jadi seorang profesional itu harus memiliki ide-ide yang cemerlang, ide yang kreatif dan inovatif untuk dikembangkan. Nah, yang terakhir, yang kelima itu konseptor. Nah, seorang profesional itu tidak harus memiliki kemampuan untuk membuat atau menciptakan konsep-konsep kerja atau manajemen yang jelas. Nah, misalnya seperti perencanaan strategi, terus pelaksanaan dan koordinasi. Jadi itu harus dipikirkan sematang-matangnya. Nah, terima kasih. Apabila ada kesalahan pengucapan atau kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.